warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lila Andalia Supa dari SMP Negeri 2 Sutandolat, sekaligus calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Subul Salam. Kali ini saya akan melakukan observasi coaching supervisi akademik bersama rekan-rekan saya yang ada di sini yang berlaku sebagai coaching, yaitu Ibu Yuni dari SDN Sibungke dan Ibu Halimah dari UPTD SPR PAUD Negeri 1 Simpang Kanan. Oke, demikianlah perkenalan saya. Selamat menyaksikan video percakapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Halimah. Waalaikumsalam Bu Lila. Apa kabarnya nih Bu Halimah? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah saya baik juga. Nah, sekarang rencananya kan Bu Halimah akan mengadakan coaching. Iya betul Bu. Oke, jadi nanti saya akan amati sesuai dengan rubrik nilai, apakah sesuai dengan alur tirta, apa belum, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, dan saya juga akan mengamati prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melaksanakan proses coaching, ada hal yang ingin saya tanyakan sama Bu Halimah. Boleh Bu Halimah? Boleh Bu. Yang ingin saya tanyakan, apa kompetensi yang ingin Ibu Halimah kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah kehadiran penuh, lalu mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, berarti ada dua kompetensi yang Bu Halimah. Jadi yang spesifik yang ingin Bu Halimah kembangkan apa? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Oh begitu ya Bu ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kira-kira indikator ketercapaian yang mana ya Bu Halimah yang ingin Bu Halimah capai? Jadi indikator ketercapaian yang ingin saya capai pada pertanyaan berbobot itu, si coach ini dapat memecahkan masalahnya sendiri, baik dari pertanyaan yang disampaikan. Harapan coach itu ialah si coach ini dapat memecahkan masalahnya sendiri Bu. Oh baiklah, dari pertanyaan yang disampaikan, jadi harapan Ibu nanti si coach itu bisa memecahkan masalahnya ya Bu ya? Iya Bu. Jadi saya rasa percakapan kita udah cukup ya Bu ya. Tapi nanti izinkan saya untuk tetap di sini. Saya ingin mengobserver Ibu dari coaching yang Ibu lakukan. Baik Bu. Oke, terima kasih. Sekarang saya serahkan kepada Ibu Halimah untuk melakukan coaching bersama Ibu Yuni. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Halimah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yuni? Alhamdulillah Bu, kabar saya itu sangat baik gitu Bu. Cuman seperti itu Bu, ada sedikit gitu yang mengganjal di hati saya Bu. Ada apa ya Bu Yuni? Sepertinya serius sekali. Boleh ya diceritakan ke saya Bu Yun? Gini Bu, saya itu kan kemarin gitu kan Bu, masuk ke kelas 7 gitu Bu. Terus ada satu orang siswa yang makan-makan di dalam kelas pada saat saya masuk itu Bu. Oh begitu. Jadi maksud tujuan Ibu Yuni berbicara kepada saya untuk apa ini maksudnya Bu? Gini Bu, tujuannya saya ingin mendapatkan solusi gitu Bu dari permasalahan yang mengganjal hati saya gitu kan Bu. Dimana nantinya gitu kan Bu, saya itu berharap gitu anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran atau tidak makan-makan lagi Bu di dalam kelas. Seperti itu Bu saya maunya. Seperti itu ya Bu Yuni ya. Iya, Bu. Memang sebelumnya ketika pembelajaran berlangsung, anak yang makan tadi seperti apa Bu Yuni? Anak itu kan Bu, dia tuh kayak gelisah dia tuh Bu. Ada perasaan, saya lihat tuh kayak ada perasaan gelisah gitu. Kemudian kan Bu, dia sering tidak fokus itu Bu. Ketika saya menyampaikan pembelajaran gitu kan, tidak fokus gitu Bu dalam belajarnya gitu Bu. Jadi anak tersebut gelisah, berarti tidak fokus ya Bu ya Iya, dalam Bu. belajarnya. Kemudian apa dia gelisah dan tidak fokus itu sering terjadi Bu? Iya Bu gitu kan, ada saya lihat gitu Bu anak itu gitu kan, kadang gitu kan Bu dia kelihatan nggak fokus nih gitu kan. Terus nanti kedapatan gitu Bu, diam-diam gitu kan Bu dia lagi makan itu Bu. Pas saya ngasih proses pembelajaran nih Bu, diam-diam tuh dia lagi makan Bu di dalam kelas Bu. Seperti itulah Bu. Oh begitu. Jadi siswa tersebut makan-makan di kelas dan tidak fokus dalam belajarnya Bu. Jadi kalau saya beri rentang nilai 1 sampai 10, itu saat dia belajar di kelas Bu Yuni itu ada rentang nilai berapa Bu? Kalau saya gitu Bu ingin memberikan rentang nilai dari 1 sampai 10 gitu kan, anak tersebut itu Bu dalam rentang nilai itu 5 Bu. Berarti rendah sekali Bu Iya ya. Bu, dalam level 5 lah Bu anak tersebut. Begitu Bu ya. Jadi ini Bu, saya mau bertanya, kira-kira harapan Bu Yuni untuk anak tersebut dalam kelas, harapan Bu Yuni ada di level berapa Bu?
Ya harapan saya ya Bu ya pasti gitu kan harus semaksimal mungkin gitu ya. Saya pengen anak itu bisa lah dalam level 9 seperti Bu itu. Karena kan Bu walaupun misalnya saya berharap itu pada level 9, tapi kan itu butuh proses seperti itulah Bu. Iya, iya, betul Bu ya. Nah, harus butuh, dia butuh proses Bu ya. Luar biasa itu Bu. Kalau Ibu punya harapan seperti itu, nah agar murid Bu Yuni tidak makan di kelas saat belajar di dalam kelas pada level 8, kira-kira apa yang Ibu Yuni lakukan di dalam pembelajaran? Nah nantinya Bu, saya untuk menaikkan ke level pertama tuh ke level angka 8 gitu kan Bu ya. Nah langkah-langkah yang akan saya lakukan itu kan Bu, saya bertanya tuh kepada anak tadi gitu kan Bu, sebenarnya gitu kan apa permasalahannya dengan menggunakan Bu metode segitiga restitusi Bu, seperti itu Bu saya rencananya nanti Bu. Ya, baik sekali Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, apa fungsi Ibu melakukan segitiga restitusi? Nah nanti kan Bu, saya itu merasa fungsi dari segitiga restitusi itu supaya bisa memvalidasi anak tersebut Bu gitu kan, bisa juga menumbuhkan kesadaran dirinya gitu, tanpa gitu kan Bu membuat dia itu kayak merasa bersalah lah dari perbuatan yang dia lakukan selama saya memberikan pembelajaran kepadanya gitu kan Bu. Terus dia Bu juga nanti tidak akan merasa tertekan dengan apa yang sudah dilakukannya itu Bu. Itu saya harapkan fungsinya nanti seperti itu Bu. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Kira-kira kapan ini dapat dilaksanakan Bu? Ya saya akan melakukan secepatnya lah Bu gitu kan, karena saya mulai merasa tuh besok lebih cocok gitu Bu, saya sudah bisa melakukannya seperti itu Bu. Baik Bu ya, lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Iya benar sekali Bu. Baiklah Bu, nanti ditunggu kabar selanjutnya. Ya, Bu Alima. Semoga dari percakapan kita ini Bu Yuni menemukan solusi dari permasalahan Bu Yuni ya Bu ya. Iya Bu, alhamdulillah Bu ya, semoga nanti bisa ke depannya ini, dan saya juga merasa solusinya itu udah dapat gitu Bu. Amin alhamdulillah lah seperti itu Bu ya. Iya. Kira-kira dari percakapan kita ini, refleksi apa yang bisa Ibu Yuni ambil pada percakapan kita hari ini? Nah dari percakapan saya ya Bu ya dengan Ibu Halimah gitu kan, akhirnya saya menemukan gitu Bu, yang tadinya mengganjal di dalam hati saya, yang saya tidak menemukan solusinya gitu kan. Alhamdulillah gitu kan Bu, setelah berbicara sama Ibu gitu kan, saya mendapatkan solusinya gitu, bahwa untuk membuat anak-anak tersebut tidak makan lagi gitu Bu di dalam kelas ketika saya memberikan pembelajaran gitu kan, saya harus melakukan pendekatan ternyata Bu. Itulah tadi menggunakan melalui segitiga restitusi tadi gitu kan Bu. Terus agar bisa menumbuhkan kesadaran dirinya gitu kan Bu. Kalau saya gitu kan Bu melakukannya gitu kan, kalau tidak benar pasti anak tadi pun pasti tertekan ketika saya tanya gitu. Tapi alhamdulillah Bu, setelah saya berbicara gitu kan sama Bu Alima gitu kan, saya menemukan solusi terbaik gitu Iya Bu. Bu, alhamdulillah sekali ya Bu ya. Iya, Ibu Bu. dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Oke Bu Yuni, semoga Ibu Yuni tetap semangat mengajar di kelas. Iya Bu. Dan mengajar di kelas anak tersebut ya Bu ya. Iya, Bu. Tetap semangat Bu Yuni. Iya Bu, terima kasih ya Bu Alima. Insya Allah saya selalu semangat ini Bu. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Alima. Oke, Bu Alima sudah selesai melaksanakan proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, proses coaching tadi berjalan dengan lancar. Oke, jadi apakah Ibu sudah mendapatkan terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Alhamdulillah sudah Bu. Tadi Koci sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Dia sudah menemukan solusinya Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu Halimah, luar biasa sekali Bu Halimah tadi. Seperti yang saya amati, proses coaching kali ini sudah berjalan dengan baik. Tadi Bu Halimah sudah menyampaikan tujuan, mengidentifikasi masalah dari coachingnya, kemudian coachingnya juga secara natural menyampaikan permasalahan yang terjadi di sekolahnya. Kemudian Bu Halimah juga menanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh si coach tadi, dan coach juga bisa merencanakan apa yang ingin menjadi solusinya dari permasalahan dia tadi. Terima kasih Bu Halimah. Tadi indikatornya sudah tercapai, terus proses coachingnya hari ini luar biasa, hebat sekali. Semoga proses coaching berikutnya berjalan dengan baik lagi. Nah, sekarang saya ingin menanyakan lagi sama Bu Halimah ini, dari proses coaching kita laksanakan tadi, kira-kira indikator ketercapaian apa ini yang Bu Halimah kembangkan lagi? Alhamdulillah Bu, untuk penilaian yang Ibu berikan, baik untuk saya nanti ingin mendalami lagi terkait
juga saya ingin memperbaiki kehadiran penuh. Baik, saya nanti ingin mendalami lagi kehadiran penuh. Saya ingin mendalami lagi terkait kehadiran penuh, dan kedepannya saya akan lebih banyak berlatih lagi Bu, agar coaching selanjutnya bisa berjalan dengan baik dan benar. Oke, baik Bu Halimah, alhamdulillah ya sudah tidak ada lagi permasalahan Bu Halimah. Sebagai coaching juga sudah dapat menemukan solusinya. Terima kasih Bu Halimah dan Bu Yuni. Ya, Coaching Bu. kita berjalan dengan baik hari Ya, ini. alhamdulillah, Bu. Semangat selalu untuk Ya, kita. Bu, semangat. Saya akhiri untuk sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. お金稼ぐ俺らはスターお金稼ぐ私はスター